Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, syukurlah kabar kalian baik hari ini sehingga kita dapat bertemu lagi pada mata pelajaran IPS, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memulai pelajaran dengan berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, ya. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ya. Sekarang Bapak mau meminta dulu satu orang ke depan untuk memimpin lagu wajib nasional. Silakan Rizky. Silakan. Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3 ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh rantai Indonesia. Kau tetap punyaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Baik ya, sekarang Bapak mau cek dulu kehadiran anak-anak sekalian ya hari ini ya. Sekretaris, ini 12 November 2022 ada yang tidak hadir, Nak? Ada Pak, Siapa, Nak? Septian Ramadan Oke. sama Rino Miskin. Ya, Septian Ramadan keterangannya apa, Nak? Alfa, Apa? Lagi siapa, Nak? Rino Miskin. Rino Vistian, apa keterangannya, Nak? Rino Miskin izin sama usaha sama Pak. Oh, izin. Usaha juga izinnya, Nak? Alfa Pak. Apa? Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih ya sekretaris ya. Sekarang Bapak mau cek dulu, Nak. Mau cek dulu kesiapan kalian dalam belajar hari ini. Baik ya. Bapak mau lihat dulu kerapian bajunya, Nak. Tolong dulu dirapikan bajunya, Nak. Sudah rapi belum? Sudah? Ya, yang belum dalam silakan dulu dalam ya. Terus di bawah meja tolong dilihat ada sampah tidak? Tidak ada lagi sampah, Nak. Kalau ada sampah boleh diambil dulu ya, Nak ya. Tidak ya. Kalau begitu dilihat dulu mejanya sudah lurus atau belum, Nak? Ya. Sudah. Oke. Ya. Baik. Bapak mau minta dulu silakan berdiri dulu. Saya mau lihat dulu apakah kalian dalam keadaan sehat hari ini? Ya, coba lihat dulu. Nah, semuanya saya lihat dalam keadaan sehat ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Nak, Bapak mau menampilkan dulu gambar di layar ya. Oke, kalian saksikan dulu gambar yang akan Bapak tampilkan ini. Ya. Baik. Perhatikan dulu, Nak. Ini gambar apa ini kira-kira, Nak? Gambar nomor 1 ini kira-kira apa ini, Nak? Penyerah. Ya, dokter ya? Betul, ini dokter ya. Gambar nomor 2 apa, Nak? Polisi, betul. Gambar nomor 3? Betul, poluan ya kan? Gambar nomor 4, Nak? TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ya, baik. Selanjutnya Bapak akan menampilkan juga gambar kedua, Nak. Perhatikan ya. Oke, ini sekarang yang pertama gambar apa itu kira-kira, Nak? Bagus ya. Kalian pintar ya. Yang kedua, Nak? Tepat sekali. Yang ketiga? Dosen ya. Nah, ya, dosen. Yang keempat, Nak? Kira-kira ini. Ini kira-kira apa ini? Iya, betul sekali. Pekerja kantor ya. Nah, semua jawaban kalian itu Bapak kira benar ya. Nah, kenapa Bapak menunjukkan ini sama kalian kira-kira? Apa tujuannya, Nak? Ya, supaya kalian mengerti bahwa di dunia ini banyak profesi yang bisa kita capai, ya, Nak ya. Nah, jadi kalian juga suatu saat bisa jadi pilot, bisa jadi pramugari, Nak ya, bisa menjadi dosen, bisa jadi pekerja kantoran, tadi bisa jadi dokter juga, ya kan? Bisa jadi polisi, bisa jadi TNI. Nah, kira-kira dari antara kalian ada yang nggak yang bercita-cita dari yang Bapak tampilkan tadi? Ada.
yang dari Bapak tampilkan tadi kira-kira yang ada di situ cita-citanya, tolong tunjuk tangan dulu. Silakan tunjuk tangan. Oke, baik ya. Silakan tunjuk tangan. Yang belum ada cita-citanya mungkin Bapak belum tampilkan hari ini ya. Nah, itu artinya apa? Artinya untuk mencapai cita-cita tersebut kita harus bagaimana, Nak? Rajin belajar dan berbuat baik. Ya kan? Jadilah anak yang baik, ya kan ya? Oke, baik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ya, baik. Kalau tidak ada, Bapak akan menampilkan manfaat dan tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak, ya. Silakan perhatikan ke depan. Nah, di sini manfaat pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat memahami bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dapat memahami bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita melihat seseorang berperilaku, kita tahu, oh itu bentuk interaksi sosial disosiatif begitu, ya kan? Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut, ya. Melalui pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan kegiatan mencermati video, diskusi kelompok, penugasan dan membaca sumber belajar, peserta didik mampu menganalisis bentuk interaksi sosial disosiatif dengan tepat. Nah, sampai di sini paham, Nak? Paham ya? Oke. Nah, Bapak sudah menampilkan manfaat dan tujuan pembelajaran kita. Sekarang berarti kalian sudah tahu ya apa yang akan kita belajar hari ini ya? Ya, yaitu interaksi sosial disosiatif. Sebelum kita masuk lebih lanjut, Nak, Bapak mau bertanya dulu. Minggu lalu apa pelajaran kita? Materi pelajaran kita apa? Betul, interaksi sosial asosiatif, ya. Nah, pada minggu lalu kita mempelajari interaksi sosial asosiatif yang terdiri dari kerjasama, asimilasi, dan akomodasi, ya kan? Nah, sebelum kita lanjut, Nah, Bapak mau nanya dulu, mau bertanya dulu sama kalian, Nah. Kira-kira pernahkah kalian mendengar kata persaingan? Pernah. Oke, kira-kira contoh persaingan itu apa, Nak, dalam kehidupan sehari-hari? Persaingan dalam perdagangan, persaingan dalam bisnis ya. Nah, baik. Di sekolah kalian bersaing tidak? Bersaing untuk mendapatkan juara. Boleh ya. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya ya. Tadi persaingan, ya kan? Sekarang Bapak mau tanya, pernahkah kalian mendengar istilah interaksi sosial disosiatif? Pernah belum sebelumnya? Pernah atau tidak sebelumnya? Nah, oke, dipikir dulu ya, Nak. Bapak mau ini dulu, mau kamera bentar ya. Baik. Nah, apa tadi yang Bapak tanya? Pernahkah kalian mendengar istilah interaksi sosial disosiatif, Nak, sebelumnya? Belum ya? Belum, baik. Berarti kalau diam berarti belum, ya. Tapi kalau mengenai persaingan sudah ya? Sudah. Sudah paham berarti sedikit mengenai persaingan ya, Nak? Ya, baik. Oke, kalau begitu sekarang Bapak perlu menginformasikan kepada kalian ya, metode, model, dan penilaian kita hari ini. Kita belajar ya, Nak ya. Nah, perhatikan lagi ke depan, Nak. Baik, di sini kita masih menggunakan, Nak, model problem based learning seperti minggu lalu ya, dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, dan penugasan. Selain itu, kita juga akan melakukan penilaian. Bapak akan melakukan penilaian kepada kalian, Nak, yaitu asesmen formatif berupa presentase dan diskusi, dan asesmen sumatif yaitu soal evaluasi nanti di akhirnya, Nak ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ya? Baik, sudah paham ya? Karena minggu lalu juga kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya kan? Dengan metode yang sama, dan hari ini kita akan menggunakan asesmen, Nah, karena kita sekarang akan belajar dengan kurikulum merdeka ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, Nah, Bapak perlu mengetahui keadaan kalian hari ini, Nah. Ya, keadaan kalian, baik keadaan fisik dan psikal ya, baik keadaan fisik maupun
psikis dan kemampuan belajar kalian ya. Jadi Bapak akan membagikan soal atau lembar diagnostik ya, yaitu asesmen diagnostik dan kognitif dan non kognitif ya. Baik. Bapak akan bagikan. Silakan dibagikan ke belakang. Ya, baik, sekarang silakan dikerjakan soalnya ya. Soal. Silakan dikerjakan soalnya. Ya, dikerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri masing-masing. Oke. Baik, silakan asesmen diagnostik non kognitif dan kognitifnya dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimengertinya, ditanyakan sama Bapak ya. Silakan. Baik, ditulis dulu namanya nak. Nama, selanjutnya kelas, hari, tanggal ya. Untuk soal nomor 1 dan 2 nak, itu kalian bisa kurungin ya. Soal nomor 1 dan 2 kalian bisa kurungin. Ada gambar di situ kan nak? Nah, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Silakan dikurungin. Dikasih tanda bulat di gambar tersebut ya. Silakan. Baik, waktu masih ada 5 menit lagi anak, silakan. Sudah nak? Belum, cepat. Biar kita segera ke bagian selanjutnya nak.
selesai sudah sebagian. Yang belum silakan. Kita tunggu temannya yang lain ya, Nak. Eli sudah, Eli? Sudah, bagus ya. Yenita sudah, Nak? Ya. Alfa sudah, Nak? Nah, kalau sudah semua? Sudah ya? Baik, kalau sudah, silakan satu orang dari belakang mengumpulkan. Oke, baik. Nah, katakan ini. Ya, gabungkan sama teman ini. Silakan letakkan sini. Masih ada yang belum dikumpul, Nak? Sudah semua? Sudah. Bagus ya. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan dulu, Nak, di layar apa yang akan menjadi pelajaran kita hari ini ya. Baik, silakan perhatikan ke depan. Nah, sini Bapak akan menampilkan materi pelajaran kita hari ini, Nak, yaitu boleh dibaca dulu sama-sama, Nak? Interaksi sosial disosiatif. Sudah. Oke, sudah baca ya. Interaksi sosial disosiatif ya. Nah, di sini Bapak perlu menyampaikan capaian pembelajaran kita. Nah, yang harus kita capai hari ini adalah peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ya, selanjutnya Bapak akan menayangkan tujuan pembelajaran tadi. Sudah ya, Nak ya? Tujuannya yaitu baca dulu Moja, silakan. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan modul pembelajaran problem based learning dengan kegiatan mencermati video, diskusi kelompok, penugasan dan membaca sumber belajar. Peserta didik mampu menganalisis bentuk interaksi sosial disosiatif dengan tepat. Bagus. Nah, tepat sekali ya. Baik, pemahaman bermaknanya adalah bahwa peserta didik yaitu anak-anak sekalian dapat memahami bentuk perilaku atau kegiatan yang mengarah pada interaksi sosial disosiatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Nak ya? Jadi setelah mempelajari ini, kita mampu memahami, kita tahu apa itu interaksi sosial disosiatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Nak ya? Selanjutnya, di sini Bapak menampilkan peta konsep ya, bahwa minggu lalu kita mempelajari proses asosiatif yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan hari ini yang akan kita pelajari adalah proses disosiatif yang terdiri dari persaingan, kontravensi, pertentangan. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Ya, Nak ya. Baik, sampai di sini paham? Paham. Ya, kita lanjutkan ya, Nak. Nah, di sini yang pertama adalah persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan atau kompetisi timbul dari dua individu atau lebih dengan saling memperebutkan suatu jumlahnya terbatas, sehingga memungkinkan untuk melakukan segala cara. Terdapat dua tipe persaingan, yaitu yang bersifat pribadi dan non pribadi atau kelompok. Ya, Nak ya? Baik. Selanjutnya di sini ada dua gambar Bapak buat. Gambar pertama apa ini kira-kira, Nak? Ya, permainan bola voli. Ini persaingan tidak, Nak? Menurut kalian ini persaingan individu atau kelompok? Betul sekali, kelompok ya. Karena ini tim, ya kan? Sedangkan gambar nomor 2 Nak adalah apa ini? Badminton atau tenis? Tenis lapangan ya, Nak ya. Menurut kalian ini persaingan juga? Persaingan individu atau kelompok? Individu. Bagus. Sampai di sini Bapak kira kalian sudah lumayan paham ya, Nak. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Nah ya. Nah,
yaitu yang pertama persaingan dalam bidang ekonomi, yang kedua persaingan di bidang kebudayaan, yang ketiga persaingan mendapatkan kedudukan, dan keempat persaingan rahasia ya. Tapi sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk persaingan selain di sini ya. Nah, contohnya apa? Persaingan untuk mendapatkan juara kelas. Iya, itu juga termasuk persaingan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk kontravensi. Apa sih sebenarnya kontravensi ini? Nah, kontravensi adalah suatu proses sosial yang terjadi di dalam persaingan atau pertentangan atau konflik, ya. Nah, sekarang kontravensi di sini boleh dibacakan dulu oleh Alif yang ini. Kontravensi merupakan sikap untuk menuju suatu ketidaksenangan. Kontravensi merupakan usaha untuk menghalangi atau merintangi pihak lain untuk mencapai tujuan. Iya, betul. Jadi di sini ada namanya adalah sikap untuk menuju suatu ketidaksenangan. Berarti ada seseorang yang tidak senang sama kita, ya kan? Nah, terus di sini juga usaha untuk menghalangi atau merintangi pihak lain untuk mencapai tujuan. Nah, Bapak mau nanya nih, kalian pernah nggak tidak disukai oleh orang lain? Pernah dibicarakan di belakang? Itulah contoh kontravensi. Nah, baik, selanjutnya di sini ada Bapak tampilkan contoh kontravensi ini. Nah, ya, ini orang sedang berbisik-bisik, ya kan? Nah, ya, dibisik-bisikan siapa? Yang ini. Ya, oke. Ini contoh kontravensi. Selanjutnya di sini juga ada apa ini? Ya, fitnah, mengomongin orang lain di belakang, ya. Ini contoh kontravensi. Pernah nggak kalian temukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Di sini ada bentuk-bentuk kontravensi. Yang pertama, kontravensi sederhana terdiri dari memaki, memfitnah, dan mencerca. Kontravensi intensif yang terdiri dari menghasut, menyebarkan desas-desus. Yang ketiga ada kontravensi yang bersifat taktis, terdiri dari intimidasi, provokasi, dan mengganggu lawan. Selanjutnya ada kontravensi yang bersifat rahasia, terdiri dari berkhianat, mengumumkan rahasia orang lain. Dan ada kontravensi yang bersifat umum, terdiri dari penolakan, protes, dan menghalangi. Ini semua pernah kalian temukan tidak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan yang nomor 3 ya, yaitu adalah konflik. Baik, konflik bisa dibacakan dulu oleh Moja, bisa Moja? Ya, silakan Moja. Konflik diartikan? Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Iya, ya. Ada satu pihak yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, di sini Bapak menampilkan contoh konflik. Nah, ya, ini kira-kira apa ini? Nah? Iya, ini terjadi perang, ya, perang antara Ukraina, ya, boleh Rusia versus Ukraina atau Ukraina versus Rusia. Ini termasuk konflik tidak? Termasuk, karena ada satu pihak yang ingin menghancurkan pihak lain, ya kan? Nah, betul tidak ya? Betul ya? Ada satu pihak ingin menghancurkan pihak lain, makanya terjadi perang. Jadi itu termasuk konflik, nah, ya. Baik, sampai di sini paham, nak? Bagus. Nah, selanjutnya di sini Bapak menampilkan ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Kenapa terjadi peperangan? Kenapa terjadi konflik? Ya, apa penyebabnya kira-kira? Nomor 1 bacakan dulu Moja. Adanya perbedaan individu. Iya, ada perbedaan individu. Ya, karena tidak semua orang sama. Iya kan? Nah, yang kedua karena perbedaan latar belakang kebudayaan. Berbeda kebudayaannya antara yang satu dengan yang lain, sehingga terjadilah permasalahan atau konflik, terjadilah keributan. Itu maksudnya, ya kan? Nah, yang ketiga apa? Eli, baca dulu Eli. Perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Ya, perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Contohnya, berbeda antara kepentingan Bapak dengan kepentingan orang lain, sehingga terjadilah konflik atau permasalahan begitu. Sampai di sini paham? Yang keempat apa? Sama-sama dulu kita. Adanya perubahan nilai yang cepat dan mendadak. Ada perubahan nilai yang cepat dan mendadak, sehingga beberapa orang tidak siap menerima perubahan tersebut, sehingga terjadilah permasalahan, yaitu konflik. Ya, baik. Selanjutnya, di sini demikianlah pemaparan materi kita ya untuk materi belajar hari ini ya. Bapak sudah paparkan dan selanjutnya, nah di sini Bapak akan menampilkan video sama seperti minggu lalu ya.
video yang berisi permasalahan. Ya, nak ya? Baik, Bapak akan putarkan video. Tapi sebelumnya Bapak mau ngecek dulu. Apakah kalian sudah siap menonton video, nak? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita ke video, Bapak lupa. Bapak mau menanyakan dulu. Bapak sudah menampilkan materi tadi kan, nak? Nah, materi pelajaran kita hari ini yang tadi, ya. Oke, Bapak sudah tampilkan tadi, nak. Kira-kira dari antara kalian ada yang ingin bertanya tidak, nak, mengenai materi tersebut? Silakan. Ya? Ada yang ingin bertanya tidak, nak? Oke, siapa namamu, nak? Siren, ya. Apa yang mau ditanyakan Siren? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Hah? Ya. Mana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pertanyaan si Siren adalah dari antara ketiga bentuk interaksi sosial disosiatif tersebut, mana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kata Siren? Ya, ya, sebenarnya ini relatif, relatif ya, tergantung. Kita nggak bisa menghitung karena persaingan itu ya masing-masing orang ya, kan ya? Persaingan, apalagi tadi, nah, konflik, ya, dan kontravensi itu dialami oleh masing-masing individu dan kelompok. Jadi ini mana yang paling sering terjadi ya tergantung kepada individunya, nah, atau kelompoknya ya. Nah, bisa saja dalam kehidupan si Elim lebih banyak konflik, contoh ya. Nah, bisa saja dalam kehidupan si Mona lebih sering terjadi persaingan. Nah, jadi ini tergantung individu atau kelompoknya ya, nak ya. Ya, Siren ya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, nak? Ada? Tidak? Baik, kalau tidak ada kita menonton video ya, nak ya. Nah, baik, silakan disimak video berikut, nak. Oke, baik. Konsentrasi ya, nak. Oke, silakan ditonton. Konflik antar suku Buga dan suku Langjaya di Papua kembali pecah. 2 warga dilaporkan tewas dan 24 lain luka-luka. 40 rumah warga juga ikut terbakar. Konflik yang berujung perang antar suku ini terjadi di kampung Mama, Kabupaten Jaya. Usai penanganan sampai dan Jambi, korban tewas pada perang suku Sabtu lalu. Kedua suku ini saling serang dengan orang dan senjata tajam lainnya. Akibatnya satu warga atas nama Heluka tewas. Selain menewaskan 1 orang, 21 orang juga dilaporkan terluka. Kebanyakan yang luka akibat tertancap busur panah. Saat ini situasi di kampung Roma mulai kondusif. Namun demikian, aparat gabungan masih disiagakan di beberapa titik rawan untuk mengantisipasi adanya serangan susulan. Kira-kira isi videonya, nah? Konflik. Konflik, ya? Konfliknya apa kira-kira, nah, bentuknya? Peperangan. Iya, peperangan, ya kan? Peperangan antara apa tadi, katanya? Antara suku, ya? Antara 2 suku terjadi peperangan. Di mana katanya tadi, nah? Di Papua. Menurut kalian ini ada masalah tidak di situ, nah? Ada. Masalahnya tadi itu terjadinya peperangan antara 2 suku di Papua. Betul, ya? Betul jawaban dari si Ali. Nah, baik. Sekarang Bapak, Bapak mau tanya dulu sama kalian ya, nak. Kira-kira kalau misalnya ada terjadi peperangan antar suku seperti ini, apa kira-kira penyebabnya, nak? Oke, Ali silakan. Menurut saya karena masih rendahnya tingkat pendidikan, Pak.
Boleh. Menurut si Alif karena menurut si Alif di sana masih rendah tingkat pendidikan sehingga keluarganya kalau ada masalah sedikit-sedikit langsung berperang, ya kan? Nah, kalau kalian di sini ada masalah berperang nggak langsung? Tidak ya. Berpikir dulu ya nak ya. Aduh, perang tidak ada gunanya, adalah mengalahlah, ya kan? Oke, baik. Menurut si Alif sudah tadi. Ada yang lain tidak nak? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Ini, Pak. Elin, silakan. Karena adanya kepentingan yang berbeda dari pihak yang bertikai, Pak. Adanya kepentingan yang berbeda dari pihak yang bertikai. Betul juga. Seperti yang kita bilang tadi di media tadi anak ya, bahwa terjadinya konflik adalah adanya perbedaan kepentingan. Betul jawaban dari si Elin. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Kan terjadi nih konflik, terjadi masalah karena ya, terjadi karena rendah pendidikan, adanya perbedaan kepentingan, ya betul. Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya kalau terjadi konflik? Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Mengatasi terjadinya konflik ini. Ada yang bisa jawab tidak nak? Cara mengatasi konflik? Ada? Kira-kira bagaimana nak? Cara mengatasi kalau terjadi konflik? Ada? Ya. Siapa namanya? Ratri. Bagaimana kira-kira Ratri? Menurut saya, setiap pihak yang berkonflik atau bermasalah harus mampu mengalah satu sama lain, Pak. Oke, kata si Ratri, setiap pihak yang berkonflik itu harus mengalah satu sama lain. Kira-kira kamu di rumah pernah nggak bermasalah dengan abang atau kakakmu? Pernah disuruh mama untuk mengalah? Udahlah, jangan kamu lawan abangmu itu, jangan kamu lawan kakakmu, mengalahlah kamu katanya. Pernah? Baik, jadi jawaban daripada si Ratri itu betul, ya. Selain si Ratri ada yang lain nggak? Ada yang bisa memberikan jawaban lain nggak? Nah, oke, siapa namanya? Yanti, apa kira-kira upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi konflik? Nah, kuat sedikit nak soalnya nak. Menurut kamu apa? Dilakukan mediasi. Oke, mediasi ya. Baik, perlu dilakukan mediasi kata Yanti. Jawaban si Yanti ini juga betul. Berikan tepuk tangan. Ya, kita diteruskan. Ya, jadi mediasi ini adalah yang kita belajar minggu lalu di interaksi sosial asosiatif, ya kan ya? Baik, sampai di sini jelas nak? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ya? Baik, kalau tidak ada lagi nak, sekarang kita akan mengerjakan dulu LKPD ya. Kalian akan mengerjakan LKPD dulu nak ya. Baik, seperti biasa silakan dibentuk kelompoknya nak. Sekarang. Oke, hati-hati ya nak. Dilihat apa? Dilihat kalian untuk mengangkat pakunya nak. Pelan-pelan. Silakan dibentuk kelompok nak. Baik, sudah nak? Sudah bentuk kelompoknya nak? Sudah ya? Baik. Kalau sudah bentuk kelompoknya tadi, oh belum. Ini kelompok berapa kalian? Kelompok 6 belum? Kita tunggu dulu ya. Oke, silakan nak. Bentuk nak. Ya, pelan-pelan ya. Baik. Yang sudah selesai membentuk kelompok, silakan satu orang ke depan untuk perwakilan mengambil LKPD. Silakan. Kelompok berapa kamu nak? Ya, kelompok satu. Berapa satu? Kelompok 5 ya. Ya, silakan nak. Kelompok 6. Kelompok berapa nak? Ah. Baik, kelompok 4 tolong diperhatikan dulu nak di LKPD-nya di belakang ada tidak nak lembar ada ya di belakang tuh ada di lembar oke ada ya. Baik silakan kalau ada yang tidak dipahami nak boleh tanya bapak. Silakan dikerjakan dulu nak kerjakan dulu LKPD-nya secara berkelompok ya. Nah masing-masing kelompok aktif untuk memberikan pendapatnya.
dalam mengerjakan LKPD-nya, nah kalau ada yang tidak dipahami, ya boleh bertanya sama Bapak ya. Nah, contoh cara mengerjakan LKPD, kalau ada yang kesulitan, tanyakan sama Bapak. Boleh nggak? Boleh. Bapak akan bantu kok. Ya. Ya. Ada yang kesulitan tidak dia kira-kira? Ya, udah paham ya? Nah, silakan. Kalian juga bisa mencari jawaban dari internet ya. Silakan digunakan HP-nya nah. Oh ini Bapak belum bagikan dari tadi ya. Bahan bacaan. Dan ini juga jawaban boleh dicarikan ya. Dari bahan bacaan ini Bapak bagikan satu-satu. Sebelumnya Bapak udah bagikan di handphone karena dari WhatsApp ya. Silakan dicari jawabannya. Bisa dari handphone, dari Google, bisa dari bahan bacaan yang Bapak bagi ini. Bisa juga dari buku paket. Nah, silakan dibuka buku paketnya juga kalau ada jawabannya. Masing-masing kelompok saling membantu ya. Bantu temannya biar segera selesai. Nah, tolong ya. Dari Google juga boleh. Baik, seperti biasa Bapak sampaikan agar mengerjakan LKPD-nya cara agar lebih cepat ya nak, biar kita sempat untuk presentasi atau menyajikan gerakan. Silakan dibantu temannya. Udah nomor berapa guys? Nomor 2. Oh iya, ini soal 6 ya. Oke, ini kalian udah nomor berapa nak? Oke, silakan. Nah, jawabannya dari Google ya, nak, mengenai konfliknya. Kalian udah berapa nomor berapa nanti? Soal satu ya? Oh iya, soal satu masih ada. Oh, bagus. Oh, apa nak? Apa itu nak? Oh iya ini. Ini kasusnya dibaca dulu nanti kan? Kasusnya dibaca dulu. Setelah dibaca nanti ini dibentuk interaksi sosiatifnya apa ini nanti? Kan tadi ada 3 kan ya? Nah tadi ada apa tadi nanti? Persaingan, kontravensi dan konflik. Jadi dibaca dulu yang ini, dibaca dulu yang di belakangnya ini. Setelah dibaca baru dipilih apakah ini konflik, apa kontravensi atau persaingan. Setelah itu dibikin alasannya di sini nanti. Kenapa dirimu memilih? Karena perlu kalian memilih contohnya persaingan gitu ya. Dibaca dulu teman-teman ya. Dibantu temannya. Bisa nomor 2. Oke, karena siap nomor 2 ini kan nanti kan kita
masih ada waktu, silakan kerjakan. Nah, kalian harus tuliskan. Oh iya betul, ini soal 2 ya. Soal 2 ini ada 3 kasus, kasus 1, kasus 2, kasus 3. Kasusnya dibaca dulu. Contohnya kasus 1 ini kalian baca. Ini apa nanti? Apakah ini konflik? Apakah ini kontravensi? Apakah ini persaingan? Contohnya kalau kalian ini konflik, ya pilih upaya mengatasi konflik atau masalah dari Google kan ada kan ya. Nah, sebenarnya gini, nanti Bapak jelaskan sekalian. Ini kan ada kasus satu ya. Ini soal itu kan. Ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Nah, ini kemudian jawab di sini. Jadi pertama dibaca dulu kasusnya. Kasus 1 apa? Apakah ini konflik? Apakah ini kontravensi atau persaingan? Ya kan? Nah, setelah itu contoh kalau menurut kalian itu konflik, menurut kalian ini konflik, itu di sini. Interaksi sosial karena konflik dan alasan kalian kenapa itu konflik jelas di sini. Apa alasannya kenapa itu konflik? Ya, oke silakan. Oke, jangan lama-lama karena waktu kita terbatas. Kita nggak mau silakan, masih ada waktu. Tadi udah Bapak jelaskan di sini Nat ya. Silakan. Rifki dibantu temannya Rifki. Rifki nggak mau apa Rifki? Bawa, itu kan nggak pernah. Bantu ya. Ya, silakan dibantu temannya ya, Nah ya.
segera diselesaikan nak ya. Biar ada waktu kita untuk ke depan. Oke, serius jawabnya nak. Sudah siap? Kelompok berapa kalian? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok yang lain bagaimana? Oke, segera diselesaikan. Diselesaikan dulu. Oke, dicek dulu jawabannya lagi nak. Dicek lagi jawabannya, ditambah atau bagaimana? Nanti supaya persentase jawabannya bisa lebih maksimal. Bisa lebih bagus ya. Oke, Bapak perhatikan dulu. Ya. Ya, bisa ditambah lagi jawabannya. Oke, nomor 1 dia. Oke, ini juga masih lagi. Lagi. Ya, di yang analisis dulu jawabannya. Yang ini dibaca dulu, baru diuraikan di sini kira-kira dan cocok belum antara kasusnya dengan ini jawabannya. Jangan cepat-cepat siap dulu. Diperhatikan lagi dulu. Silahkan. Nah, masih banyak yang perlu diperbaiki Bapak ya. Ini soal berapa ini? Soal 2 ya? Oke, silakan. Sudah seharusnya kan kita sudah mau presentasi. Sudah? Oke, kita lihat dulu. Kan dari tadi kan konflik kan, konflik ya. Kenapa ada sini konflik? Konfliknya kenapa rupanya? Ya, memang bisa saya kita bilang konflik kita jelaskan. Semuanya sudah bilang seseorang sedang berantem padahal kita tidak tahu mereka berantem atau tidak. Kita jelaskan ya. Dan ini apalagi kalau tapi kita ada lagi ya. Pertanyaan itu apa gitu ya? Oke. Sudah nak? Oke, yang ini juga sudah siap tadi yang kelompok apa kalian? Matahari ya? Kalian kelompok apa kemarin nak? Melati ya, sudah siap juga. Ini kalian kelompok apa nak? Kelompok juga sudah siap. Kelompok apa nak? Mawar juga sudah siap. Oke, yang masih kita tunggu adalah kelompok apa kalian nak? Oke, silakan. Akan kami tunggu. Silakan. Kelompok Kamboja ya? Iya. Oh, kelompok Bunga dan Lia juga sudah hampir selesai juga. Silakan. Oke, biar kita presentasi ya. Oke, baik. Ini juga sudah hampir selesai. Silakan. Oke, lanjut. Baik, ya teman-teman. Siap. Kita tunggu sebentar lagi kelompok yang sudut ya. Kelompok apa kalian nak? Nama kelompoknya kemarin apa coba? Melati. Ya, Melati Pak, begitu nak. Ingat, jangan berbisik ya. Nah, kalian kelompok apa kemarin Nadia? Mawar, Melati, Dahlia, Matahari, Kamboja. Oh, Kamboja. Ini apa nak? Melati. Berarti kalau mereka melatih kalian mawar. Ada 2 kelompok ini ya. Ada Melati, ada Melati juga ya. Berarti kalian oh, kalian anggrek dong, semalam anggrek ya. Oke, kelompok anggrek juga sudah siap kok ya. Melati silakan diselesaikan dulu nak, biar kita presentasi.
nak ya, soal 1 nomor 1 dan 2 silakan. Baiklah, ada yang tak menjawab soal nomor 1 dan 2. Penyebab masalah karena kurangnya pendekatan terhadap masyarakat. Nomor 2, dengan meningkatkan peranan pemerintah daerah sebagai fasilitas keselamatan. Oke, baik, silakan ditanyakan teman-teman yang ingin bertanya tuh ya. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Oke, silakan. Saya Wana dari kelompok 3 ini bertanya. Menurut kelompok kalian, apa saja contoh persaingan dalam kehidupan bermasyarakat? Silakan jawab. Ya. Udah anak? Oke, ditanyakan bagaimana? Teman-teman yang lainnya ingin bertanya kepada kami? Ada yang ingin bertanya lagi, nak? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, untuk mempersingkat waktu silakan berikan. Baik, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang Bapak akan menyuruh kelompok mawar ke depan. Silakan. Semuanya ya. Semua anggota kelompok ke depan. Baik, silakan. Nak. Oke, silakan. Silakan. Buat barisan yang rapi. Oke. Baik, silakan jawab juga nak nomor 1 dan 2 dari soal 1. Soal 1 nak. Nomor 1 dan 2 silakan dibacakan jawabannya. Ya, itu kalian kerjakan SKPD-nya nomor 1 2 silakan dijawab. Dengarkan temannya nak. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok mawar ingin membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, penyebab antara suku adalah adanya isu yang belum benar atau hoax, serta penyebab lainnya yaitu karena pendidikan yang belum rata. Kedua, apa yang mengatasi masalah adalah sadar akan masalah, akui kesalahan, bicarakan baik-baik, dan tetap tenang dalam menghadapi masalah. Baiklah teman-teman, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya mengerti ada kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok kalian. Menurut kelompok kalian, apakah persaingan selalu negatif dalam kehidupan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok aspek. Menurut kami, persaingan tidak selalu berdampak negatif bagi kehidupan. Kadang-kadang persaingan juga berdampak positif. Contohnya, meningkatkan rasa persatuan antara kelompok, menerapkan norma yang baru dalam kehidupan. Jika ada teman yang lain bertanya, kami persilakan. Baik, yang lain silakan tanyakan kepada kelompok mawar ya nak ya. Ada yang lain yang ingin bertanya kepada kelompok mawar? Nah, silakan. Ada? Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Kalau ada silakan ya, biar mereka jawab. Ada? Tidak? Baik, untuk mempersingkat waktu silakan dulu nak ya. Karena kita akan lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Baik, silakan kelompok Kamboja ke depan nak. Silakan. Hati-hati nak ya, ada wayar ya. Oke, baik. Ya. Pelan-pelan dari sini. Ya. Oke, didengarkan temannya nak, presentasi nak. Silakan nanti dikasih pertanyaan ya. Baik. Dibuat barisan yang rapi. Silakan. Yang semuanya, dari kelompok 5 akan menjawab. Kamu betul. Kamu membacakan soal yang ini nak, yang soal 2. Soal 2 yang mengenai kasus ya, kasus 1 dan kasus 2. Silakan. Soal 2, kasus 1 dan kasus 2. Langsung saja jawabannya nak. Apa kalian pilihan kalian dan apa alasannya? Silakan. Konflik terjadi dengan perceraian karena konflik ini berbagai macam persoalan sosial politik. Akibat persaingan ini dari satu individu atau saling Baik. Oke. Dari silakan ditanyakan apa yang ingin bertanya.
Oke, ada yang bertanya, silakan. Saya adalah dari kelompok 4 ini bertanya kepada kelompok muda. Menurut kalian apa sajakah contoh konflik di sekolah? Contohnya ada teman yang berantem adu fisik di sekolah, atau kelas dengan adik kelas, dan tawuran antar pelajar. Apakah kalian setuju? Iya. Ya. Demikianlah diskusi kelompok kami. Apakah ada teman lain yang ingin bertanya? Baik, ini dikasih kesempatan bertanya sama yang lain. Ada yang ingin bertanya lagi nggak sama kelompok Kamboja? Oke, jangan langsung tidak nak. Kalau ada yang ditanyakan saya Pak, begitu ya nak. Jangan langsung tidak. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ada? Tidak ada. Alfian ingin bertanya nak? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, boleh silakan dulu nak. Silakan. Ya. Baik, selanjutnya masih ada kelompok yang belum maju nak? Oke, baik. Waktu membacakan jawaban ke depan nak, dibacakan dengan tenang dan jangan terburu-buru ya nak ya. Baik, silakan kelompok kelompok apa kalian nak? Bunga dan Ria, Pak. Oke, kelompok Bunga dan Ria silakan maju semua. Anggota kelompok silakan. Oke, ya segera nak. Oke, yang laki-laki di sebelah ya. Oke, bagus. Nah, silakan. Yang lain dengarkan temannya nak untuk membacakan hasil jawabannya ya. Bacakan jawaban kalian nak soal 2, nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Ya, soal 2. Soal yang terakhir tadi nak. Nomor 1 dan 2 silakan. Bacakan jawabannya langsung. Menurut kalian itu interaksi apa tadi? Nomor 1. Oke, bilang sama mereka menurut kami jawaban nomor 1 adalah persaingan. Silakan. Menurut kami nomor 1 adalah persaingan. Alasannya dapat diartikan sebagai suatu konflik interaksi sosial pada saat individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Kedua, bentuk interaksi sosial di sosialnya adalah bersaing karena terjadinya persaingan di bidang ekonomi. Oke, karena ada persaingan di bidang ekonominya nak ya. Baik, tanyakan sama mereka nak. Ada yang ingin bertanya tidak? Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya dari kelompok nanti ingin bertanya. Bisakah kelompok kalian memberikan contoh kontroversi dalam kehidupan sehari-hari? Apa nak boleh diulang tidak? Paham? Jawab pertanyaannya. Oke, silakan jawab. Oke, silakan. Baik, yang kelompok apa tadi yang bertanya nak? Kelompok Melati. Boleh diulang lagi pertanyaannya, silakan. Masih ada waktu kita ini, silakan. Oke, silakan ditanya. Ulang. Bisakah kelompok kalian memberikan contoh kontroversi dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kelompok kalian memberikan contoh kontravensi dalam kehidupan sehari-hari, silakan jawab. Baik, menurut kelompok kami, contoh kontroversi dalam kehidupan sehari-hari adalah memfitnah dan menceritakan tetangga kepada orang lain. 2. Memusuhi orang lain tanpa alasan yang jelas. 3. Menunjukkan ketidaksenangan kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. 4. Memuruk-murukkan orang lain karena begitu. Oke. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tidak ada? Nah, ya. Ditanyakan sama kalian nak. Ada yang ingin bertanya lagi tidak sama kelompok dari ya? Iya, dari anak ya. Oke, ada yang ingin bertanya nak? Oke, ya kalian harusnya bisa memberikan pertanyaan yang lain. Ada tidak? Rifki ingin bertanya nak? Tidak. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, boleh silakan ditutup nak. Demikianlah. Ya, baik. Oke, baik. Sekarang giliran kelompok yang terakhir ya. Silakan kelompok Melati maju ke depan. Silakan. HP-nya boleh ditinggalkan di meja nak. Jangan dibawa ke depan nak. Silakan. Tidak hilang kok, nggak ada yang ngambil ya. Silakan. Baik, ya. Dibuat barisan yang bagus ya.
perempuan dulu di sini. Oke. Nah, sekarang giliran kalian adalah menjawab soal 2, nomor 2 dan 3. Silakan dibacakan. Soal 2 nak, yang mengenai kasus tadi. Yang ini dulu. Yang ini ya, jawabannya. Langsung jawabannya untuk persingkat waktu. Yang lain silakan didengarkan temannya nak. Silakan. Kasus 2. Minimarket A dan minimarket 1 adalah dua minimarket terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Kedua minimarket tersebut berlomba-lomba membuka gerainya di sepanjang jalan besar yang ramai dilalui orang lain. Bahkan mereka juga membuka cabang hingga ke jalan penghubungnya. Tidak jarang kedua minimarket ini membuka tokonya. Bersebelahan minimarket A telah memberikan diskon ke pelanggannya. Untuk menarik simpati warga untuk berbelanja ke minimarket tersebut, sedangkan minimarket 1 sering menurunkan harga barang lebih rendah dari minimarket A untuk menarik simpati para pelanggan. Strategis tersebut dilakukan kedua minimarket untuk menaikkan penjualan dan pendapatan mereka masing-masing. Kasus 3. Amir dan Jaka bekerja pada satu kantor yang sama, namun keduanya memiliki pandangan yang bertolak belakang dalam menanggapi suatu hal. Amir memiliki sifat yang terbuka dan jujur, sedangkan Jaka cenderung egois dan temperamental. Jaka sering mengganggu ketenangan Amir dengan memfitnah dan menyebarkan desas-desus yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya hanya untuk menjatuhkan nama baik Amir di lingkungan kerjanya karena ketidaksukaan Jaka terhadap Amir. Udah, baik, silakan yang ingin bertanya kepada kelompok mereka, silakan. Ada yang ingin bertanya? Tanyakan. Demikianlah, siapa yang ingin bertanya? Saya mau dari kelompok kamu ingin bertanya kepada kelompok mati. Bisakah kalian mencontohkan persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat? Ya, silakan. Menurut kelompok kami, contoh persaingan yang sehat adalah berlomba belajar keras untuk menjadi juaraan, berlatih yang giat supaya bisa menang olahraga nasional. Contoh persaingan yang tidak sehat adalah main bermain agar mengarah pada suatu pertandingan olahraga atau pemilihan kepala daerah. Ya, baik, apa? Baik, sekarang ditanyakan lagi, nak. Ada yang ingin bertanya tidak? Nak? Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke. Ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, nak? Silakan, nak. Tidak. Nadia ingin bertanya, nak? Boleh, kalau pertanyaan lagi, nak. Biar mereka jawab, boleh. Ya, silakan ditanyakan, nak. Ada? Tidak. Rina tidak? Oh, si Siren enggak? Baik, kalau tidak ada lagi, nak, silakan, nak. Silakan. Jika tidak ada yang bertanya lagi, demikianlah hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan. Ya, baik, berikan dulu tepuk tangan untuk mereka karena mereka sudah berani ke depan, ya. Mereka sudah berani membacakan hasil diskusinya ke depan, itu sudah sangat baik, ya. Oh, kalian belum baca, nak? Oke, baik. Kelompok matahari, ya. Silakan, masih ada waktu, silakan. Oke, silakan. Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok matahari, ya. Mereka terbaik. Baik, kelompok matahari, kalian silakan dulu menjawab soal
Ya, menurut dari kelompok kami, perang antara Rusia dan Ukraina termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada konflik, yaitu konflik antara dua negara. Baik, jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Kalau ingin bertanya boleh, nah boleh. Maria ingin bertanya sama kelompok mereka? tidak Pak. Tidak. Kenapa, Nak? Oke, yang lain ada? Moja, ya Moja ingin bertanya ini. Silakan Moja. Oke, silakan Moja. Mengapa Rusia dan Ukraina bisa terjadi peperangan? Oke, kenapa Rusia dan Ukraina terjadi peperangan? Silakan dijawab. Karena Rusia dan Ukraina menimbulkan masalah seperti peperangan. Oke, ya lanjut. Boleh lanjut, silakan. Seperti perang antara Rusia dan Ukraina, mereka menimbulkan masalah yang kecil jadi besar. Menurut kami itu jawabannya. Oke, ya. Baik, berikan dulu tepuk tangan. Ya. Oke, ya. Nah, seharusnya seperti ini ya, bisa menjawab pertanyaan dari penanya yang lain. Silakan, ada yang mau bertanya lagi nggak? Tidak ya? Baik, kalau tidak ada lagi silakan itu. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan. Baik ya. Nah. Baik, dari antara kalian semua nak, kelompok semua sudah maju ke depan ya Kak ya? Baik. Nah, sekarang Bapak mau meminta dulu dari antara kalian, ada tidak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini, Nak? Rina, siapa namanya Maria ya? Baik, silakan Maria. Kesimpulan pada hari ini adalah peran sosiatif tentang lingkungan materi yang dilakukan. Peran sosiatif adalah bagian dari manusia asosiatif. Oke. Saya ini lepas dari peran sosial asosiatif dan disosiatif. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, kata si Maria tadi bahwa interaksi sosial disosiatif adalah terdiri dari apa tadi Maria? Persaingan, ya, terdiri dari persaingan, kontravensi dan nah, baik. Selain si Maria ada yang ingin memberikan kesimpulan lain nggak? Ada? Rina bisa memberikan kesimpulan hari ini? Nak? Sama? Oke, baik. Ya, sama ya. Oke, yang lain perhatikan Bapak ke depannya nak. Jadi betul kata si Maria bahwa interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada pertentangan. Ya, pertentangan ya nak ya. Oke, baik. Sekarang dengar kemarin kelompok berapa kalian nak? Oke, perhatikan kemarin nak ya. Baik. Bapak akan menilai dulu hasil diskusi kita hari ini. Ya. Oke. Menurut Bapak, hasil diskusi kelompok kalian hari ini sudah berjalan dengan baik. Nah ya. Nah, masing-masing anggota kelompok sudah memberikan partisipasi terhadap kelompoknya, ya. Nah, dalam hal presentase ke depan, menyajikan hasil ke depan tadi anak. Nah, di sini tadi ada beberapa kekurangan menurut Bapak. Yang pertama, kalian tadi ke depan itu ada beberapa orang yang waktu membacakan jawabannya terlalu cepat menjawab ya, sehingga yang lain tidak mendengar. Paham? Ya, jadi lain kali kalau misalnya kita ke depan, nah, kita kalau berbicara itu yang pertama itu kita berbicara harus jelas yang pertama ya. Yang kedua, jangan terlalu cepat sehingga orang lain bisa mendengarkan. Ya, nah, ya. Baik, sampai di sini paham? Jadi bisa diperbaiki ke depannya, nak? Oke, jadi harus lebih santai dalam berbicara ya, nak? Oke, baik. Selanjutnya, Bapak akan membagikan dulu, nak, lembar soal untuk evaluasi kita hari ini ya. Jadi silakan dulu kembali ke bangkunya masing-masing. Enggak, bos.
sekarang Bapak mau yang punya HP nak, silakan buka kuisis ya. Buka kuisis yang punya HP nak ya. Udah ada buka kuisisnya nak? Iya, yang punya kuisis silakan buka. Masukkan kode berikut ya. Iya. 16 ya. Ya, ini silakan dibuka kuisis, dijawab soal berikutnya. Yang tidak bawa HP siapa? Oke. Tidak punya HP? Kamu punya HP? Kalau punya HP buat kuisis, silakan. Yang tidak bawa HP ini. Kamu belum dapat tadi? Kamu punya kuisis? Yang tadi saya bagikan tapi punya kuisis siapa? Saya bagi. Oke. Kamu mulai kuisis saja nak. Kuisis buka, sama soalnya sama. Ada yang lain? Kamu nak? Udah. Udah. Ini Pak. Nggak apa-apa. Kita melalui kuisis saja ya. Oke. Silakan dijawab. Yang punya kuisis silakan dijawab dari kuisis saja. Masakan dulu. Oke. Yang kamu melalui apa? Ya, silakan. Oke, sudah siap. Silakan dijawab. Waktu kita tinggal sebentar lagi, silakan. Nangis. Sudah berhasil masuk ke kuisis nah? Sudah Pak. Udah. Bisa, perinya bisa. Boleh, silakan dijawab nah. Silakan. Sudah. Oke, yang sudah siap dicek lagi, ditulis namanya nah. Sudah. Sudah nah? Sudah. Yang sudah selesai boleh dikumpul ke depan yang tadi Bapak bagikan ya. Kumpul ke depan. Yang sudah selesai. Yang belum selesai melalui kuisis boleh dilanjutkan dulu. Silakan. Baik, LKPD-nya dulu kita satu orang mengumpul ke depan. LKPD. Baik, tugas sini nak, kita lanjut jangan lama-lama nak, ya. Jangan lama-lama ya nak, silakan. Sudah? Sudah? Iya, duduk silakan yang rapi dulu. Jangan dulu apa? Ya. Yang sudah selesai menjawab di kuisis, HP-nya boleh diletakkan dulu. Oke, hanya ya, silakan. Jangan kelamaan, waktu kita udah habis ini. Jangan kelamaan ya, kita harus melihat waktu. Udah. Oke, yang sudah selesai menjawab di kuisisnya, silakan diletakkan HP-nya di sudut meja. Sudah? Oke. Sudah? Baik, dilanjutkan. Jangan lama kali nak. Karena kita sudah waktu kita sebenarnya sudah hampir selesai. Baik ya. Oke, Bapak anggap sudah selesai semuanya nak. Baik. Dengarkan dulu kemarin nak. Ya silakan. Jangan kelamaan. Jangan. Biar Bapak sudah selesai. Oke. Ya. Sudah. Dengarkan dulu. Ya. Baik. Jadi sudah? Oke.
Jangan ada yang berbicara, silakan dengar kemari. Oke, baik. Jadi menurut Bapak hari ini kita sudah selesai berdiskusi kelompok ya nak? Sudah berdiskusi kelompok, sudah presentasi ya. Jadi menurut Bapak kalian hari ini sudah belajar dengan baik, sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik ya nak? Oke, jadi minggu depan nak Bapak berharap kalian bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan hari ini ya, dan bisa lebih baik ke depannya nak ya? Oke. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua nih. Sekarang Bapak mau bertanya dulu sama kalian nak. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Baik. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki ke depannya nak? Apa kira-kira nak? Sikap. Oh betul, sikap. Apa lagi nak? Apa nak? Pembacaan. Oh, pembacaan saat di depan, pembacaan jawaban, tingkah laku dari kata si siapa ya? Oke, baik. Ada yang lain tidak yang perlu kita perbaiki ke depan? Apa nak? Iya, untuk lebih cepat menjawab soal. Betul. Apa lagi nak? Oke ya, bagus. Semuanya betul. Dari sikap, cara berbicara dan apa tadi? Kecepatan dalam mengerjakan KKPD ya. Oke, itu kita perbaiki ke depannya ya nak ya. Baik. Oke, selanjutnya di sini kelompok apa tolong HP-nya disertakan nak. Baik, selanjutnya Bapak akan memberitahukan kepada kalian materi pelajaran kita minggu depan adalah lembaga sosial ya. Apa Bapak bilang nak? Jadi, oleh karena itu silakan dibaca bukunya di rumah, buku paket ya nak ya, supaya minggu depan kita berjumpa kembali kalian lebih cepat memahami materi pelajaran kita. Baik, paham nak? Sampai di sini mengerti? Baik. Oke, karena waktu kita belajar juga sudah selesai nak hari ini, ya. Silakan dulu satu orang untuk memimpin doa penutup kita. Silakan Alif. Ya. Sebelum berdoa, sebelum menyudahi pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan. Sebelum menyudahi pelajaran, mari kita berdoa agama dan doa dua. Doa selesai. Baik. Baik ya. Jadi demikianlah nak pertemuan kita hari ini ya di pelajaran IPS dengan Pak RJ. Oleh karena itu, Bapak ucapkan selamat pagi.